Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah memberkati hidup kita bersama-sama, sehingga Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita dapat bersekutu beribadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita sejenak. Kita mau tanggalkan segala beban dalam hidup ini. Mari arahkan hati kita untuk kita datang menyembah, memuliakan namanya. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara bisa bersatu sejenak mengucap syukur kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau memuji, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Mari kita datang pada Tuhan, kita mau sembah Dia. Allah Roh Kudus, biarlah memenuhi setiap hati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
kudus. Mari dengan sedang hati kita sembah Dia. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak terima segala pujian dari kami ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat, kasih anugerah Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan penjagaan Tuhan di sepanjang malam kami istirahat, Tuhan sudah menyertainya. Terima kasih ya Tuhan buat pagi yang indah ini. Engkau yang sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, kesegaran tubuh roh jiwa kami ya Tuhan. Dan kami datang pada Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Mohon ampun atas segala kekurangan kelemahan kami. Biarlah kuasa Tuhan, darah Yesus yang mensucikan, yang melayakkan, menguduskan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ya Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan ke akhirnya. Biarlah Engkau yang memimpin jalannya ibadah ini. Berkat Tuhan melalui firman-Mu akan kami terima, akan kami nikmati, akan kami rasakan dalam setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat,
anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Tidak perlu saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya, bukan tempat kita. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita beribadah dengan sepenuh hati kita naikkan pujian, syukur kita kepada Tuhan penyembahan kita. Karena hanya Dia yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Ya, kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup kita, menguatkan kita, sehingga kita sampai pada tujuan akhir kita, yaitu kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bersorak-sorai, kita bersuka cita bersama-sama. Bersorak-soraklah hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Mari kita bertepuk tangan, berglori bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Mari kita sama-sama berdiri, kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya.
Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita, membangkitkan kuasanya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, amin, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita, membangkitkan kuasanya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita, membangkitkan. Kuasanya atas kita, membangkitkan. Kuasanya atas kita, membangkitkan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Disilahkan untuk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kuasa Tuhan telah membangkitkan kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Nanti singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Di dalam Yohanes 21 ayat yang pertama sampai yang ke-14, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu.
Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh hambanya. Di dalam Amsal 3 ayat yang 9, firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita mau melakukan firman Tuhan ini, kita mau belajar mengasihi Tuhan, memberikan persembahan kita, persepuluhan kita kepada Tuhan. Petugas bisa mempersiapkan diri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya kami persilahkan untuk petugas mendengar persembahan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita akan berdoa menaikkan persembahan ini. Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan
atas segala kebaikan, berkat-Mu, dan atas segala kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati dan dengan segala ucapan syukur kami memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati persembahan kami ini. Tuhan pakai tangan-tangan pengelola untuk dapat mengelola persembahan kami ini, sehingga boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala ucapan syukur kami, segala doa kami dan persembahan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lembutkan hati kita, sehingga firman Tuhan menjadi berkat atas kehidupan kita, menuntun setiap jalan dan langkah hidup kita. Mari kita sama-sama berdiri. Hanya kepadamu Tuhan, ku bawa seluruh kehidupanku ini. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikian hati kita yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Hanya kepadamu, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti ini aku
bencanamu. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kepala Sidang untuk menyampaikan firman Tuhan. Mengerti firman-Mu, oh Yesusku, Jadikanku alat yang indah di matamu, bencana yang sempurna seperti ini aku, bencanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, tetapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di matamu, bencana yang sempurna seperti-Mu, bencana yang sempurna, sempurna seperti, sekali lagi bencana yang sempurna, sempurna seperti-Mu. Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, atas kasih kemurahan Tuhan, Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati. Dan pagi ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, untuk kami datang menyembah, memuji, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami, Allah yang peduli bagi kami, dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi kami semuanya, memberi pemahaman kami akan firman-Mu, dan hamba-Mu sendiri akan menyampaikan. Tuhan mengurapi secara khusus supaya hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mengikuti tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus hidup. Namun saat Yesus disalibkan, murid-murid semuanya itu galau, khawatir, takut, dan segalanya dalam hidupnya, ya. Sehingga dia menghilang, tidak ada yang mendekat kepada Tuhan Yesus. Dia tidak tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit, tidak mengerti. Maka kebangkitan yang pertama yang dapat melihat adalah saudara Maria Magdalena dan semuanya, karena dia terbiasa untuk datang ke kubur, untuk maksudnya dia juga tidak mengerti kalau Yesus sudah bangkit. Ya, yang dia sadari dia datang ke kubur untuk memberikan rempah-rempah. Bukan seperti kalau orang sini orang nyekar gitulah, ya. Tapi ternyata di sana dia melihat bahwa Yesus sudah bangkit dari orang mati. Dan Yesus tahu bahwa saat kematiannya, murid-muridnya semuanya galau, semuanya ya kecewa, dan semuanya karena Yesus yang didambakan menjadi raja yang akan menguasai segalanya, dengan kekuasaannya ternyata mati, dan mereka tidak mengerti bahwa Yesus telah bangkit. Maka waktu Yesus bangkit, yang pertama setelah menemui Maria Magdalena dan semuanya, dia menemui murid-muridnya, dan di situ Tuhan peduli dengan murid-muridnya, ya. Dia memberikan damai sejahtera pada murid-muridnya. Thomas yang masih ragu-ragu, yang kedua dia menemui Thomas ragu-ragu bahwa itu Yesus atau tidak. Setelah Yesus memberikan tangannya bekas lubang paku, baru dia percaya kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan, kamu
Setelah melihat baru percaya, tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Nah, ini yang penting yang harus kita pahami bersama-sama, kita pelajari sehingga Yesus yang sudah naik ke surga, Yesus yang sudah tidak bersama-sama dengan murid-muridnya, dengan kita, tapi kita diminta oleh Tuhan, walaupun kita tidak melihat tapi percaya. Yang namanya kita harus beriman kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan tadi di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 ini dikatakan ini yang ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Memang sebelum ia disalibkan, Tuhan pernah berjanji kepada murid-muridnya akan menemui dia di Danau Galilea atau Danau Tiberias. Itu sama, ya. Cuman Galilea itu kotanya di atas, bukan di atas, di utara ya. Kalau Tiberias itu di selatan, sama-sama di danau itu. Ya, maka orang menyebutnya danau. Kalau orang keluar di utara, di Kapernaum semuanya ya mengatakan itu Danau Galilea. Kalau di selatan ya mengatakan Danau Tiberias, hanya nama saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah Yesus disalibkan, dia walaupun sudah diberitahukan bangkit, dia tidak mengerti, tidak memahami hal itu. Semuanya itu murid-muridnya, mereka kumpul di Danau Tiberias. Ya, kalau kita baca bersama-sama tadi di Danau Galilea, ya. Sebenarnya mereka kumpul di situ, pengharapan mereka sudah pupus untuk mengikut Yesus karena didambakan Yesus menjadi raja. Ya, pengharapan mereka musnah, sudah tidak ada pengharapan lagi karena Yesus sudah mati. Ya. Maka ia meninggalkan Yesus waktu Yesus disalibkan dan kembali kepada kehidupan yang lama, ya, yaitu mencari ikan. Kan Petrus dan kawan-kawannya seorang nelayan semuanya, maka dia kembali ke danau itu mencari ikan kembali. Ya, dia sudah tidak ada harapan lagi karena Yesus sudah disalibkan, sudah mati, sudah dikubur. Ya. Dan semuanya mengikuti Petrus, kelihatannya Petrus menjadi pemimpin daripada mereka semuanya. Karena mereka tidak mengerti Yesus akan bangkit. Di dalam pembacaan tadi, di dalam ya, mulai ayat yang kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas dan Didimus, Nathanael dari Kana dan Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus ayat yang ketiga kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu. Jadi mereka kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu sebagai nelayan. Sudah melupakan Yesus karena Yesus dianggapnya sudah mati. Dikatakan tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka adalah pakar daripada danau itu. Ya. Dari kecil sampai besar mereka sebagai nelayan, sebagai pencari ikan, tahu musim ikan, kapan dia mencari ikan. Biasanya malam, mereka baru pagi dapat, mereka ambil semuanya hasilnya lalu dijual kan. Begitu nelayan kan semuanya begitu termasuk di Galilea itu.
mereka gagal. Semalaman mencari ikan mereka gagal. Ya, padahal mereka adalah ahlinya semuanya. Inilah saudara-saudaraku sebenarnya bahwa manusia tanpa campur tangan Tuhan, ya, tanpa campur tangan Tuhan, manusia yang meninggalkan Tuhan Yesus setelah dia mengikuti Tuhan Yesus sebenarnya tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau di dalam aku kamu akan berbuat banyak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu kegagalan dalam peristiwa ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan suatu yang berguna bagi mereka semua, bagi kita semuanya, semua hal yang berfaedah untuk kita dapat menempuh perjalanan hidup ini dari saat ini sampai selanjutnya, ya, supaya kita tidak salah jalan, tidak mengalami kegagalan seperti apa yang dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita renungkan hal demikian, ya, bahwa sebenarnya kita hidup di dalam Tuhan itu setelah kita menerima anugerah keselamatan itu, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita dilindungi, dituntun, disertai, ya, diberkati, diberi kekuatan, diberi pengharapan, semua ada di dalam Tuhan setelah kita menjadi umat-umat Tuhan. Ya. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita mau memegang Yesus itu sepenuh hati kita. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan Dia hanya karena barang yang sedikit, dunia yang fana ini. Ini hanya sementara kita hidup itu, barang yang di dunia itu untuk melengkapi kita untuk hidup dalam keperluan kita. Ya, dalam kita yang diperlukan oleh manusia itu makan, sandang, papan, itu dipenuhi oleh Tuhan sebenarnya. Ya. Jangan sampai hanya karena hal yang demikian itu kita meninggalkan Tuhan karena ambisi kita, karena emosi kita, karena pikiran kita hanya serakah di dalam dunia ini. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan. Ya, karena meninggalkan Tuhan, kita jauh dari Tuhan seperti Petrus dan kawan-kawan itu, tidak dapat berbuat apa-apa walaupun dia ahlinya mencari ikan, tetapi gagal semalaman, tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Hiduplah dengan tekun setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita hanya mengandalkan diri sendiri, kepandaian kita sendiri, kekayaan kita sendiri. Ya. Karena sebenarnya tanpa Tuhan kita tidak akan berhasil. Ya saudara, ini firman Tuhan itu adalah hukum yang pasti digenapi. Tidak bisa tidak. Ya, coba kita buka di dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17. Ya, perhatikan ayat yang kelima. Ayat 5 saya bacakan, saudara memperhatikan dengan baik-baik. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini maksudnya kalau kita meninggalkan Tuhan, kita itu akan menderita. Ya, akan menderita. Karena kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, padahal kuasa dunia, kuasa iblis itu sangat besar sekali, saudara. Kita masa bisa terjerumus dan hancur. Perhatikan ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya, yang mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati Tuhan. Ya, akan diberkati Tuhan. Apa yang kita pekerjakan itu akan berhasil, karena Tuhan memberkati. Ya. Jadi kalau di dalam Amsal itu bukan tenaga kita, bukan usaha kita, tetapi berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Bukannya kita harus malas, tidak. Saat kita bekerja, itu kita diberkati. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan. Saat kita melayani, pelayanan kita diberkati Tuhan. Saat saudara jualan saudara diberkati Tuhan. Itu janji Tuhan yang pasti digenapi. Ya. Oleh sebab itu seperti saya katakan tadi, jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan dengan keadaan situasi apapun. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kalau itu boleh terjadi pada kita saat kita mengalami kesulitan, itu adalah ujian bagi kita. Tuhan menguji kita apakah kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, itu Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Untuk menyempurnakan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Kalau satu masalah itu datang kepada kita, ya, jangan seperti Petrus. Ya, ada masalah sedikit, dia lari ke hidup yang lama, hidup yang berdosa. Ya, akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, keberhasilan itu hanya ada di dalam Tuhan. Karena Matius pasal 28 ayat 18 mengatakan segala kuasa di surga di bumi itu ada di tangan Kristus, ada di tangan Yesus. Dan Yesus yang mengendalikan hidup ini. Tidak ada yang lain, hanya Yesus yang mengendalikan hidup ini. Ya. Kuasa iblis, kuasa jahat memang untuk mempengaruhi kita, ya, supaya kita melawan firman Tuhan, ya, dengan emosi, dengan nafsu kita dan segalanya. Tetapi sebenarnya Roh Kudus yang ada di dalam kita itu menolong kita untuk kita menghadapi hal-hal yang jahat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu siang, waktu itu Tuhan Yesus mendatangi mereka dan bertanya, ya, dalam ayat yang kelima ini, ya, apakah kamu mempunyai lauk? Kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-21 ya. Kita kembali, coba kita ke situ. Ayat yang kelima,
Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ini sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus ini menunjukkan dirinya bahwa dia itu peduli. Bahwa dia sebenarnya itu menyertai walaupun keadaan apapun juga, dia setelah dia bangkit dari mati, dia mencari murid-muridnya dan dia menyertai mereka, peduli, mengerti apa yang mereka lakukan. Ya. Mereka memperhatikan. Ini Tuhan Yesus itu hal itu demikian. Ini yang namanya orang sebut Immanuel. Tuhan terus menyertai. Tuhan tidak akan melewatkan kita semuanya, termasuk murid-muridnya itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ingin membawa murid-muridnya ke dalam hidup yang baru, yaitu hidup dengan iman. Saudara, saya sampaikan tadi bahwa Yesus pertama sebelum menemui murid-muridnya menemui Thomas, dia meneguhkan supaya Thomas hidup dengan percaya walaupun tidak melihat. Itu yang namanya iman itu, tidak melihat. Kita kan tidak melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus yang mengendalikan hidup ini. Dia adalah tidak akan musnah, tidak akan melakukan segala di luar firman-Nya. Semua firman-Nya akan digenapi. Dia menyertai kita, dia peduli dengan kita semuanya. Ya. Yang namanya iman itu adalah percaya pada Tuhan Yesus, pada firman-Nya. Ya. Kan sudah kami ajarkan juga bahwa firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, firman itu menjadi manusia, menjadi Yesus. Tapi firman itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Kita harus percaya kepada firman-Nya, kepada Tuhan. Itu yang namanya beriman. Ya. Kita menerima dan kita renungkan apa yang difirmankan, lalu kita melakukannya. Ya. Kita sebisa mungkin lebih kuat dalam percaya kita kepada Tuhan daripada apa yang kita lihat. Ya. Itu kita bermusuhan, iman bermusuhan dengan hal yang demikian itu. Atau mungkin perasaan kita. Ya. Karena iman diperlukan setelah kita tidak melihat. Ya, iman diperlukan setelah kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Ya. Kalau di dalam Roma pasal 10 ayat 17 itu kan iman itu timbul daripada pendengaran akan firman Allah. Ya. Kalau kita sering mendengarkan firman Allah, sering kita mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan Yesus, kita akan menambah iman kita menjadi kekuatan bagi kita. Coba kita lihat tadi di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-6. Dikatakan di sini, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ya, di situ dulu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya Petrus ragu-ragu, kan dia sudah mengatakan sudah semalaman dia tidak mendapatkan ikan, walaupun dia mencari dengan sepenuh tenaga mereka, ya.
Ya. Tetapi karena yang menyuruh ini adalah Tuhan Yesus, mereka mau melakukan. Ini yang perlu kita perhatikan kan kita bersama-sama, ya. Ya. Jadi saat mereka menuruti perintah Tuhan Yesus, baru mereka mendapatkan ikan itu. Walaupun saat itu siang hari, kan nelayan tadi yang mencari ikan malam hari. Walaupun itu siang hari, setelah dia menaburkan, dia berhasil mendapatkan ikan yang banyak itu. Ya. Ayat 6 yang B, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya. Sangat melimpah Tuhan memberkati mereka semuanya. Ya, jadi perhatikan, mendengar firman Allah, percaya akan firman itu, kemudian taat untuk melakukan perintah daripada firman itu yang namanya disebut iman. Orang beriman itu percaya, taat, melakukan. Itu baru ada buahnya, saudaraku. Ya. Jadi ketaatan, kalau orang Kristen tidak taat kepada firman Tuhan, ya, walaupun dia melayani, walaupun dia aku orang beriman berteriak-teriak, tapi kalau dia tidak taat dengan firman Tuhan itu di hadapan Tuhan bukan orang beriman dia. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Di saat taat kepada firman Tuhan dan melakukannya, ya, itulah dia akan mendapatkan berkat janji Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya keberhasilan kita semata-mata itu hanya bergantung kepada Tuhan. Dengan hidup percaya dan taat kepadanya. Ya. Jadi kalau saudara bekerja berdoa, melakukan kalau Tuhan mengatakan bekerja sebaik-baiknya seperti di hadapan Tuhan, dalam Kolose kan begitu ya. Ya kita kerjakan gitu, jangan korupsi, jangan curang, jangan menipu. Itu tidak ada berkatnya. Tapi kalau kita dengan kerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, aku melakukan karena aku bekerja ini perintah Tuhan. Aku akan menjadi pekerja yang terbaik. Iya, menjadi pekerja yang terbaik. Pasti saudara diberkati Tuhan. Ya saudara-saudaraku, itu yang penting bagi kita begitu. Kalau berjualan ya jangan menipu. Umpamanya saudara kolak 10.000, ini kolaknya sudah 15.000, sudah 20.000, tidak ada untungnya. Itu tidak benar. Tidak usah dibicarakan itu. Saudara cari untung sebesar-besarnya tidak masalah. Tapi jangan menipu. Ya. Tidak usah diutarakan saya kolak segini, tidak usah. Saudara cari untung sebanyak silahkan. Ya. Tapi jangan menipu, itu namanya bekerja bergantung harap kepada Tuhan. Ya. Bukan malas tidak bekerja. Paulus mengatakan kalau kamu tidak bekerja jangan makan. Ya. Itu tegas itu. Jadi kita semuanya itu harus melakukan apa yang diperintahkan. Kita manusia hidup untuk makannya harus bekerja. Tidak bisa tidak. Kalau tidak ya jangan bekerja, jangan makan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara perhatikan, mereka mendapatkan banyak,
ya mereka mendapatkan ikan banyak yang melimpah itu, jala mereka tidak koyak. Perhatikan ayat yang ke-8. Ya. Ayat yang ke-8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Mereka menghela jala penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya roti itu. Dan kata Yesus kepada mereka, bawalah berapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11, Simon Petrus naik perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar, serta 53 ekor banyaknya. Dan sungguh sebanyak itu jala mereka tidak koyak. Perhatikan, walaupun banyak ikan yang melimpah itu jala mereka tidak koyak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau berkat dari Tuhan itu, seberapa banyak berkat itu saudara akan menikmati dengan sukacita. Ya, rumah tangga saudara tetap tentram dan damai, ya, dan segalanya melimpah dalam rumah tangga saudara, tenang, menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Tapi kalau saudara mendapatkan bukan berkat Tuhan dengan kecurangan, jala itu akan koyak. Walaupun rumah tangga, walaupun harta saudara melimpah, itu tidak akan menjadi berkat dalam rumah tangga saudara. Mungkin anak saudara bermacam-macam, mungkin istri saudara, suami saudara sendiri bermacam-macam, selingkuh dan segalanya. Ya. Seperti kemarin ya, peristiwa itu ya, yang siapa? Mario Dandi itu. Itu kalau harta tidak walaupun melimpah kalau tidak diberkati Tuhan itu. Akhirnya dia hanya mengunggulkan dirinya sewenang-wenang, ya, kekerasan kepada orang lain, akhirnya dia masuk penjara dan keluarganya terus ayahnya ketahuan bahwa uang itu adalah uang suap dalam pajak. Akhirnya sama-sama masuk penjara semuanya. Itu namanya berlimpah tetapi tidak menjadi berkat, menghancurkan keluarga, menghancurkan rumah tangga. Ya. Itu kalau dalam firman Tuhan ini walaupun mendapatkan ini banyak tapi jala itu koyak. Ya. Ini jala tidak koyak karena berkat dari Tuhan Yesus melimpah dan bahkan menjadi berkat bagi orang lain yang turut mengambilnya, saudara, menolongnya semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sebab itu Tuhan harus diutamakan. Kita harus mengutamakan Tuhan. Pasti kita diberkati kalau kita mau mengutamakan Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekarang kesimpulannya, saya tidak panjang lebar, ya. Tuhan Yesus itu bangkit, telah mengalahkan segala yang jahat, baik dosa, iblis, kematian, ya, sudah dikalahkan oleh Dia. Kebangkitannya dia peduli kepada murid-muridnya. Dia mendatangi murid-muridnya yang saat itu galau, kacau pikirannya semuanya, dan diteguhkan bahkan diberkati oleh Tuhan. Ya. Kuasa kasihnya, anugerahnya
terus mengalir sehingga melimpah kepada murid-murid itu. Ya. Dan itu tidak akan pernah berhenti, terus memberkati murid-muridnya. Ya. Dengan hal ini dia mengajar kita dengan cara hidup yang baru. Bagaimana ya kita menghadapi suatu kesulitan, suatu kegalauan dengan terobosan yang baru, dengan hidup yang percaya kepada Tuhan, yang namanya hidup yang beriman kepada Tuhan. Ya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa dan maut, kematian. Kita diubah dengan cara hidup yang baru, hidup yang percaya kepada Kristus, kepada firman-Nya, hidup yang beriman. Ya, kita mau selalu mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada firman-Nya, taat melakukan firman itu. Dengan demikian, seperti apa yang dialami oleh murid-murid semuanya, kita akan mendapat keberhasilan di dalam hidup ini, supaya kita menjadi saksi Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang peduli kepada kita, bahwa Tuhan itu Tuhan tidak semena-mena, Tuhan yang jahat. Itu dimana kita memperoleh janji-janji Tuhan dengan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Setelah kemenangan-Mu atas dosa dan maut, kematian, Engkau peduli kepada murid-murid-Mu, kepada kami sekalian anak-anak Tuhan. Bahwa Engkau siap untuk menuntun kami, memberi jalan keluar bagi kami saat kami kesulitan. Seperti Petrus dan kawan-kawan kesulitan mencari ikan. Engkau memberkati, tetapi Engkau memberikan syarat kepada kami supaya kami menjadi orang yang percaya kepadamu sepenuhnya. Ya. Mau mendengarkan firman-Mu, perintah-Mu, dan mau melakukannya. Ya. Kami akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik yang dari Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan damai sejahtera sukacita Tuhan. Berkat yang melimpah supaya kami juga menjadi berkat dan memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, supaya mereka memahami, bertumbuh dewasa di dalam Kristus, dan mereka menjadi orang-orang yang berkenan, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Kita mau sambut firman Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Ya. Allah peduli.
selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan pegang Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janji. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja dan kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Perdana Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti saya berdoa, mari kita akan perhatikan ada beberapa hal penting berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, setelah ibadah pertama, semua peserta kelas keanggotaan harap langsung menuju ruang serbaguna untuk mengikuti kelas dasar iman Kristen bersama Bapak Gembala Sidang. Setelah ini yang tergabung dalam kelas keanggotaan silahkan langsung ke ruang serbaguna. Kemudian yang kedua,
Diberitahukan bahwa berkaitan dengan libur nasional, maka kelas Diklat Veritas hari Senin besok, tanggal 24 April 2023 diliburkan. Yang ketiga, mengundang para pelayan Tuhan dalam fellowship pelayan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 jam 11 di gereja. Kemudian yang keempat, berikut ini adalah jadwal kegiatan dalam sepekan. Mohon diperhatikan karena ada beberapa kegiatan yang ditiadakan. Yaitu Diklat Veritas hari Senin ditiadakan, tetapi doa online-nya tetap ada. Jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian doa Hana juga ditiadakan, Rabu doa dan pujian ditiadakan. Juga persekutuan KPW hari Kamis dan Jumat. Kita akan masuk kembali kegiatan pada hari Sabtu di dalam doa pagi onsite di gereja, juga latihan pelayanan dan persekutuan PKMB dan PMP. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan sepekan sudah saya sampaikan, ada beberapa kegiatan yang ditiadakan memberi kesempatan buat Bapak Ibu semuanya. Kalau ada ingin berkumpul bersama dengan keluarga, karena ini dalam rangka libur panjang berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segenap Jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang di dalam minggu-minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Bapak Samuel Didik Samadi, kemudian Ibu Hana Marlina, Bapak April Firmandaru, Ibu Victoria Ardani Yuwono, kemudian Saudari Ivana Alodia Pilberta, Bapak Guyup Setiono, kemudian yang terakhir anak Gavrila Atanasius Firmandaru. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Tuhan memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan memberkati. Itu beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama di pagi hari ini. Mari bersama kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri dengan doa syukur, dan nanti Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, sungguh kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami telah diberkati dalam ibadah kami, khususnya firman Tuhan, yang terus mengingatkan kami Engkau Allah yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati, dan Engkau sangat peduli di dalam kehidupan kami pada masa sekarang ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, satu hal kami percaya dan kami imani ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami, dan pemeliharaanmu begitu ajaib dalam setiap kehidupan umat-Mu pribadi lepas pribadi. Sungguh kami mengucap syukur. Kami senantiasa menopang di dalam doa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah Kau pakai menjadi alat-Mu dalam menaburkan kebenaran firman-Mu. Diberkati hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, khususnya pelayanan penggembalaannya di tempat ini. Diberkati Tuhan dengan berkat yang begitu luar biasa. Diberikan hikmat, akal budi, tuntunan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga melalui karya penggembalaannya nama-Mu dipermuliakan, dan pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin bertumbuh dan berkembang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Engkau juga memberkati gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, dengan segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami sungguh mengucap syukur, biarlah seluruh umat-Mu boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, taat setia di hadapan hadirat-Mu,
terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami terus berpegang teguh dalam iman, dalam Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, hamba memohonkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus atas seluruh jemaat-jemaat-Mu tanpa terkecuali. Diberkati di dalam membangun keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam setiap pergumulan-pergumulan maupun usaha pekerjaan. Diberkati setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, jualan, bisnis, usaha, apapun yang diusahakan Tuhan menolong, Tuhan memberkati, bahkan Tuhan memberikan kecukupan, kelimpahan bagi seluruh jemaat-Mu yang berada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan untuk para pemimpin kami, Bapak Gembala Sidang, pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya diberkati supaya kami senantiasa bergandengan tangan untuk kami memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja dipakai menjadi sarana untuk membangun iman kami semakin kuat dan teguh di dalam Yesus, semakin taat dan setia di dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih setiap pergumulan-pergumulan gereja-Mu, gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 58 juta, Tuhan yang mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu, bahkan kami percaya Tuhan juga memberikan kelimpahan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga kami dengan taat dan setia boleh menopang, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, melalui setiap apa yang menjadi hak Tuhan atas kami, semuanya sebagai umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau juga memberkati untuk sekolah TK dan PAUD, diberkati Tuhan semakin bertumbuh, semakin berkembang, ditambah-tambahkan dengan murid-murid baru, sehingga kami dapat menjangkau banyak anak-anak untuk disiapkan menjadi generasi penerus, disiapkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Engkau. Hamba juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan untuk tanah sebelah. Tuhan juga memberkati, kami percaya suatu saat kami dapat membelinya. Tuhan memberkati gereja-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk yang sakit secara jasmani, Bapak Yeskiel Sunardi, kami serahkan untuk Ibu Trimo, kami menyerahkan untuk Bapak Budi Wibowo, anak Marcel, anak Devarel, kami menyerahkan Ibu Yeni Sukmani, kami menyerahkan juga yang lain yang mungkin ada dalam ruangan ini, ataupun yang ada di rumah yang mengalami sakit. Di dalam nama Yesus kami percaya jamahan-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, sehingga setiap jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang berulang tahun diberkati dengan umur panjang, dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat melimpah. Seluruh anak-anak-Mu yang akan merayakan ulang tahun, diberkati dengan berkat Tuhan Yesus yang melimpah dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, mendekati tahun politik Tuhan yang pegang kendali atas negeri kami, supaya tetap aman, tentram, dan damai. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi diberikan kecakapan untuk mengelola negeri ini, memimpin negeri ini dengan baik, sehingga negeri ini tetap terjaga dengan baik ya Tuhan. Ekonomi tetap tumbuh, keamanan tetap terjaga, stabilitas juga tetap terjaga dengan baik, sehingga nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah negeri ini. Terima kasih, Jawa Tengah Kota Semarang juga diberkati Tuhan,
supaya Jawa Tengah, Kota Semarang juga tetap aman, tentram, dan damai. Mengucap syukur karena kami boleh menjadi bagian dari kota ini, Kota Semarang, yang Tuhan berkati begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan untuk daerah Telogosari Wetan, di mana gerejamu berada, diberkati oleh Tuhan. Bapak Lurah, LPMK, Babinsa diberkati, juga masyarakat sekitar diberkati semuanya di dalam naunganmu. Sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, juga akan melanjutkan dengan sekolah minggu, juga kelas keanggotaan. Tuhan memberkati kami semuanya. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus